Walaupun cuaca tidak bersahabat, saya percaya semuanya kita yang setia. Amin. Yang setia upahmu besar, baik di bumi maupun di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Silakan multimedia. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yesus dahsyat. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama,
Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang Ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus.
sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau terus pakai kita untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau dipenuhi Roh Kudus katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita terus sembah Tuhan Yesus. Orala syandala barala shikarala. Terima kasih Tuhan. Orala bayaraba. Pastikan kita fokus pada Tuhan sore ini, malam ini. Orala bayarala bayaraba yaralaba. Ya rabo ya sikaralabo. Ya naralaba ya so. Terima kasih Tuhan. Oh, ralaba yaraba. Syarara ralaba. Jesus. Oh, ralaba yaraba. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ralaba, katakan Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik, kau teramat baik. Oh, raba ya raba. Syaralalararararabo. Bebaskan rohmu sembah Dia. Syaralalarararabo ya raba. Oh, satu hati, satu suara sembah Dia. Ya raba ya raba ya raba. Syararararaba ya raba ya raba. Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau, Bapa yang kekal. Oh, ralaba ya ralaba. Ya ralaba ya raba. Syar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 
tempat ini. Oh, ya bawa kami terus ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya andalan kami, pengharapan kami. Biar kami terus bergantung kepada Yesus. Oh, Tuhan Yesus, Kau angkat beban pergumulan kami, Kau angkat sakit kami. Tuhan, kami datang, oh, dengan hati yang bersyukur. Yesus Tuhan. Yes Lord. Kami mau tanggalkan Tuhan setiap beban permasalahan kami datang di hadirat-Mu. Bahkan kami mau lemparkan mahkota kami ya Tuhan. Yes. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber katakan sumber pengharapan. Yes, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan katakan Tuhan penyembuhku, pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku dengan segenap hatimu katakan. Yes, hanya kepada Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan Tuhan penyembuhku. Yes. Lebih lagi katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, minta berkat Tuhan, minta kesembuhan. Tuhan mari sembah Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya.
Yes Lord. Ya la ba la ba la ba. Ya la ba la ba la ba ya. Yes Lord, yes Lord. Ba la ba la ba la ba ya la ba. Oh mari datang tidak dengan tangan yang hampa, tetapi hati yang terus meluap-luap menyembah Tuhan. Syarala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Jesus. Oh, ya Tuhan, Kau yang kami agungkan Tuhan. Syarala bala 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 bala. Syarala bala bala bala. Hura ba 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 ba. Hura ba 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 ba. Syarala bala 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 bala. Oh, ya la ba. Yes Lord. Yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak ya terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Katakan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, yes, terima pujian. Sebab Kau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan lewat suaramu. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bangkit berdiri sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, yes Lord. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Lebih lagi, sebab Kau layak, ya. Sungguh Engkau layak Tuhan. GBI 3 Raksa menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya.
kami, Raja di atas segala raja. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kita yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sorakan lebih semangat lagi dong walaupun hujan ya. Yes. Haleluya. Haleluya. Kalau gitu kita Haleluya. lompat yuk 3 kali sambil katakan Allah dahsyat. Amin. Kalau saya katakan Allahku, Bapak Ibu sambil lompat dahsyat. Oke? Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Seperti minyak di kepala Harun. Saya percaya kalau kita ada unity, ada kerukunan dalam keluarga, rumah tangga, di sanalah berkat-berkat yang dicurahkan. Amin. Mau berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga, rumah tanggamu. Serukan haleluya. Yes. Dahsyat Tuhan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, yes, Sungguh alangkah indah. Sambil goyang-goyang tipis, semua. hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah amin, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan, serukan haleluya. Alangkah baiknya, ye, Sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersungguh alangkah. sungguh Katakan kanan kirimu dong. Ya, sungguh amin. Hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya, amin, dan memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ini yang terjadi hari-hari ini buat kita, amin. Yang mau katakan amin. Yeay. Minyak di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun seperti mengalir bukit Sion. Sebab kesanalah Allah, ya, berkat-berkat tercurah, serta memberikan anugerah. Sekali lagi seperti minyak. Seperti minyak taruh di kepala yuk. Harun dan kejanggutan jubahnya turun Seperti embun yang sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya amin terjadi. Hidup selama-lamanya, memberikan anugerah hidup selama-lamanya, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan dan sorakan. Haleluya. 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 Katakan kanan kirimu, biar keluargamu diberkati Tuhan. Biar keluargamu diberkati Tuhan. Yes, Allah kita dahsyat, amin. Amin. Yang percaya Allah kita dahsyat, sorakan. Haleluya.
selatan. Terdengar hujan bagi. Amin. Dari barat. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikannya, kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Ya. sama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sorakan katakan. Dari utara selatan. dengar pujian bagi Allah, ya. Dari barat sampai ke timur. Amin. Nama Yesus dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Lompat buat Tuhan yuk. Suruh Sebab dia dahsyat. menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan. Allahku dahsyat. Anak-anak muda lompat. Suruh bumi Sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, ya. Biar jemaat saja katakan. Ya. Yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau dikatakan seluruh bumi sujud, kita pakai gerakan. Sujudnya begini, amin. Ada yang sakit pinggang, ada yang nggak bisa bungkuk begini, agak bungkuk dikit ya sujudnya, amin. Yang mau dengan saya katakan amin. GBI 3 Raksasa antusias, amin. Amin. Haleluya. Allah dahsyat. Berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi Suruh bumi Sujud. sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku. Allahku dahsyat berkuasa. Ya. Suruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Di Allahku. Allahku dahsyat, yeay. Kuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan Yesus berperkara atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar hari-hari ini mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Ada keintiman, ada waktu-waktu yang kami berikan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga terjadi atas kota bangsa kami
Seperti apa yang terjadi di Esburi Tuhan. Kalau hari ini gembala pembina kami masih ada di Belanda Tuhan. Banyak perkara ajaib mujizat, revival yang terjadi. Kami rindu kota kami juga, GBI 3 Raksa juga mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk atmosfer surgawi-Mu ya Tuhan. Syakaralah baralah 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 bara. Yes Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti hanya kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan
Haleluya. Seperti pujian kami naikkan Tuhan pada malam hari ini, bahwa kami mau hanya senangkan hati-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar mata kami ya tertuju pada Engkau ya Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami ya Tuhan. Karena kalau satu-satunya Allah yang kami sembah, karena kalau satu-satunya yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Kau berikan waktu pada kami semua untuk kami boleh beribadah tempat ini ya Tuhan. Bukan suatu kebetulan yang Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Tapi kami tahu Tuhan Kau punya rencana bagi setiap kami. Ada berkat yang khusus Kau sediakan bagi setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang gak bisa apa-apain Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua tempat ini Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan, shalom semua. Puji Tuhan, terima kasih buat pengembalaan tempat ini, buat Pak Sulis yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya boleh perkenalkan diri saya, nama saya Satya Kurniawan Bapak Ibu Saudara. Saya pelayanan di GBI Kota Bumi. Ya, di GBI Kota Bumi Saudara, kalau Saudara mencari GBI Kota Bumi, Saudara muter-muter di Kota Bumi nggak akan ketemu Saudara. Kenapa? Karena letaknya kita ada di Villa Temang Baru. Ya, kenapa kita katakan GBI Kota Bumi? Karena jemaat kita adalah jemaat yang berasal dari wilayah Kota Bumi. Tapi tempatnya kita di Villa Temang Baru, nggak jauh dari Kota Bumi. Saudara yang tahu Kota Bumi boleh mampir Saudara. Amin. Kita di ruko di belakang kolam renang Amsterdam. Ya, nama saya perkenalkan tadi Satya Kurniawan. Saya mengajak istri saya Esther Deborah Francisca Nababan Saudara. Jadi saya dari tanah Jawa, dia dari tanah Batak Saudara. Ya, kami ketemu di dalam suatu pelayanan di dalam gereja. Ya, nah, anak kami dua, yang pertama mau naik kelas 3 SMP, yang kedua mau naik kelas 2 SD. Yaitu perkenalan kami Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kalau kita ketemu kita boleh bersapari. Amin Saudara. Nah, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Saudara, saya mau sampaikan beberapa hal buat kita semua yang ada di tempat ini. Apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan keluarga khususnya Saudara. Jadi kalau tahun 2022 kemarin, Saudara, di masa pandemi Saudara, Tuhan tuntun saya khususnya di tahun 2022 tentang kesetiaan Saudara. Bagaimana saya harus setia? Bukan mentang-mentang nama saya Satya terus harus setia Saudara. Tapi itulah doa orang tua saya supaya menjadi orang setia. Amin Saudara. Jadi enggak sia-sia orang tua saya memberikan nama Satya menjadi orang setia. Setia di hadapan Tuhan. Saudara, ketika tahun itu Saudara, Tuhan tuntun saya tentang kesetiaan. Bagaimana saya harus setia? Ya kan? Bagaimana saya harus setia dalam keadaan yang dalam tanda kutip tidak enak Saudara. Bagaimana kita semua pasti mengalami hal yang di masa-masa pandemi itu Saudara. Mungkin dalam pekerjaan Saudara, dan pelayanan Saudara, keluarga, dalam usaha, pasti mengalami yang namanya itu, ya mungkin ada yang turun Saudara, mungkin bahkan ada yang naik Saudara. Tapi itu yang saya alami dalam pelayanan kami dan keluarga kami. Di mana waktu itu kita semua pasti di rumah Saudara. Kami berkumpul dalam satu rumah, 11 orang Saudara. Ya. Jadi saya, istri, anak, mertua Saudara, sama adik-adik kumpul jadi rumah selama pandemi itu.
Ya kita ngumpul semua saudara, jadi rumah kami kosongkan. Saudara, ada banyak beberapa hal yang menyampaikan, oh kalau ngumpul terus itu ternyata gak enak katanya. Justru malah keluarga itu udah yang berantem saudara. Saya juga bingung saudara. Padahal harusnya kita senang bertemu dengan suami istri setiap hari. Biasanya ketemu suami istri, biasanya pagi kalau malam, biasanya siang enggak saudara. Justru kesempatan buat kita semua. Ya kan? Bagaimana kita berkumpul dengan keluarga kita. Dan saya percaya dengan berkumpulnya itulah kita diberkati dalam keluarga kita saudara. Amin. Nah, saudara, dan kesetiaan yang mau saya sampaikan waktu itu saudara. Bagaimana saya harus setia dan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, saya biasa kalau melayani kedukaan saudara. Di tempat kami paling setahun 1 atau 2 saudara. Melayani kedukaan dalam kedukaan jemaat pengerja yang malam kedukaan saudara. Tapi di kala itu saudara, saya harus melayani kurang lebih 19 kedukaan saudara. Saudara, ketika pemerintah mengatakan tidak boleh keluar, semua di rumah, bekerja di rumah, tapi kami kalau orang bilang berkeliaran saudara. Saudara, Tuhan taruh saya seperti itu saudara. Ada rasa takut, khawatir? Iya pasti saudara. Bahkan kami pakai masker sampai double saudara. Sampai kalau ngomong itu sampai gak ada suara saudara. Tapi karena seperti itu yang harus kami lakukan. Saya biasa sama istri yang melayani saudara. Karena yang di tempat kami yang bisa melayani hanya kami berdua, yang masih muda saudara. Ya, yang umur diperbolehkan waktu itu. Saya main gitar, istri WL, setelah main gitar saudara, saya tutup peti saudara. Itu yang sering kami lakukan saudara. Saudara, rasa takut, khawatir ada di depan kami. Ya, gimana gak takut saudara? Bagaimana nanti kalau saya habis melayani saya kena? Kan seperti itu saudara ya. Bagaimana dengan anak-anak saya di rumah? Takut kena juga. Tapi Tuhan menyertai kami. Tuhan sertai kami di tahun 2022 itu saudara. Tentang kesetiaan saya. Bagaimana saya harus setia melayani pekerjaan Tuhan saudara. Dan sampai saat ini kalau saya boleh berdiri sampai saat ini. Itu semua kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kami diluputkan dari sakit penyakit. Dari mara bahaya saudara. Dan puji Tuhan. Ketika saya mendengar saudara. Visi yang Tuhan berikan melalui Gembala Pembina. Tahun 2023 adalah tahun apa saudara? Tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Saya aminkan saudara, amin. Ini yang saya tunggu-tunggu Tuhan. Saya mau bangkit, saya mau jadi pemenang, saya mau menang Tuhan. Saya gak mau kalah, saya gak mau tertidur terus. Saya mau bangkit, saya mau menang saudara. Saudara, itu saya aminkan saudara. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal buat kita semua. 3 hal, bagaimana kita menjadi pemenang saudara. Ini yang Tuhan tahu dalam kehidupan saya dan pelayanan saya selama tahun 2023 ini saudara. Kita memasuki, sebentar lagi sudah selesai sudah semester pertama, kita akan memasuki semester kedua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan menjadi pemenang, amin saudara. Jikalau di antara kita belum mengalami kemenangan, masih ada saudara, semester kedua. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai kita mengalami namanya visi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi visi bukan hanya slogan saudara. Bukan hanya kita perkatakan, bukan. Tapi harus kita hidupi saudara. Supaya apa? Terjadi dalam kehidupan kita saudara. Amin. Jadi kalau kita bangkit, jadi pemenang bangkit berarti ada suatu kegerakan saudara. Ya, mulai dari duduk kita mulai bangkit. Kita mulai berjalan saudara. Ada suatu kegerakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar, oh ya saya tahu ini tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi menang. Oh ya saya tahu, saya perkatakan, cuman perkatakan. Tapi enggak ada kegerakan saudara. Nah, saya mau ngajak kita semua pada malam hari ini untuk kita mengalami semua itu. Amin saudara. Nah, saudara dikatakan bahwa yang pertama saya mau katakan tentang iman saudara. Kita semua punya iman, amin. Pertanyaannya, percaya atau tidak saudara? Jadi jangan pernah ada bilang, wah Pak orang itu gak punya iman Pak. Sama sekali gak punya iman. Enggak saudara, kita semua punya iman, kita diberikan iman. Tergantung kita percaya atau tidak. Amin saudara. Kadangkala orang mengatakan, oh iman saya udah gak ada lagi Pak. Ya, saya udah gak punya iman lagi, udah gak mungkin terjadi. Saudara, kalau itu yang sudah perkatakan terjadilah apa yang saudara katakan. Tapi saudara percaya dengan iman, terjadilah. Amin saudara. Nah saudara dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 saudara, di firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4,
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa saudara? Iman kita. Nah saudara, apa sih disebut iman itu saudara? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 boleh ditampilkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita mengharapkan sesuatu saudara yang belum kita lihat, itulah iman. Kalau kita mengharapkan sesuatu, oh saya mau duduk di situ, udah kita lihat, saya duduk bisa saudara. Tapi segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita lihat saudara. Dengan percaya kita, percaya atau tidak saudara. Dengan iman itu saudara. Saudara, saya menyaksikan kebaikan Tuhan di mana di masa-masa setelah pandemi kemarin saudara, itu Rayon 3 mengadakan namanya PJ6 saudara. Ya, ke Tanah Perjanjian, jadi dipimpin oleh Gembala Rayon kita dengan Buddha Kristin saudara. Nah saudara, suatu saat saya posting flyer tentang PJ6. Saudara, dalam hitungan detik saudara, bukan menit, hitungan detik. Gembala saya Pak Soma mengatakan seperti ini, ya kamu mau ke Israel? Saudara, pertanyaan seperti itu. Saudara kalau ditanya, Pak Slamet mau ke Israel? Apa jawabnya Pak? Mau Pak ya. Saya juga seperti itu Pak. Ketika ditanya, ya kamu mau ke Israel? Mau Pak. Kan gitu saudara. Dengan gampang tanpa basa-basi, mau Pak ke Israel. Saudara, kenapa saya mau saudara? Berapa puluh tahun yang lalu saudara, saya pernah berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau saya mau ke luar negeri, saya pertama kali saya maunya ke Israel. Udah stop sampai di situ saudara. Udah saya nggak mau kepikiran lagi, saya nggak mau yang terlalu bagaimana. Udah selesai, saya doa seperti itu. Doanya bukan doa yang khusus, tapi waktu berdiri sambil jalan, Tuhan saya mau saudara. Kalau pertama kali ke luar negeri saya mau ke Israel. Saudara, Tuhan jawab saudara. Jawabnya kapan? Apakah setelah saya doa langsung jawab besok? Enggak saudara. Bahkan sampai kadang-kadang saya lupa. Saya diingatkan Tuhan kembali, kamu kan dulu pernah minta. Pernah minta kalau kamu mau ke luar negeri, kamu mau ke Israel. Inilah jawabannya. Saudara diingatkan kembali, oh iya. Ternyata Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Yang sering ingkar janji kadang-kadang kita manusia. Kadang-kadang lupa. Saya lupa waktu itu saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya tentang kesetiaan yang kita lakukan di depan Tuhan saudara. Saudara, ketika Pak Gembala saya, Pak Semang, katakan seperti itu, oh ya Pak, saya langsung telepon istri saya, Ma, Pak Semang nyuruh ke Israel nih. Saudara, apa jawaban istri saya? Enggak seperti ini, oh jangan Pak, nanti bagaimana, kita aja belum bayar sekolah anak, rumah tangga kita masih begini, belum cukup. Enggak seperti itu saudara. Jawabannya, pergi Pak, ini kesempatan. Didukung saya saudara, istri saya. Walaupun waktu itu keadaannya, memang kami belum bayar sekolah, masih dalam tahap pembayaran saudara. Udah kita siapkan, tapi tidak seperti itu saudara. Tuhan sediakan. Nah saudara, waktu Pak Soma ngomong begitu saudara, suruh daftar. Oke saya daftar saudara. Tapi buku daftar, kan duitnya kurang saudara. Iya kan? Jadi ini ada uang sekian ya, kamu pergi. Saya enggak berkata, Pak ini kurang Pak, uangnya dari mana lagi? Enggak seperti itu saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau jikalau ini kehendak-Mu, saya boleh pergi, pasti Tuhan sediakan. 2 minggu saudara saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berdoa. Tuhan, gimana caranya untuk saya bisa pergi? Ini kerinduan saya, ini keinginan saya Tuhan. Ini iman percaya saya untuk bisa ke tanah perjanjian saudara. Dalam waktu 2 minggu kurang lebih saudara, Tuhan jawab kembali, ada hamba Tuhan yang melunasi saudara. Amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Saudara, iman percaya kita, percaya atau tidak saudara. Itu aja sebenarnya. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan semua ingin ini sama itu. Tapi saudara berkata, Tuhan kapan nih jawabannya? Tuhan kapan terlaksana? Tuhan kapan kau berikan jawaban ini? Kapan kita hanya mengeluh saudara? Benar gak yang kita minta itu sekehendak Tuhan saudara? Tapi ini yang saya alami saudara. Dengan iman percaya saya, Tuhan berkati. Yang kedua saudara,
Berapa bulan yang lalu rumah kami bocor, saudara. Kami tinggal di Regensi 2, ya. Regensi 2 kami tinggal di situ. Jadi kurang lebih kami hampir 11 tahun tinggal di situ, saudara. Jadi saya beli rumah di situ, itu rumah kedua. Jadi rumah kami itu bangunan pertama, bangunan dari awal. Kurang lebih tahun 96 kurang lebih ya. Jadi saudara kami tinggal di situ dan bangunannya semua masih bangunan lama. Kayu-kayunya semuanya, saudara. Suatu ketika bocor rumah saya. Hujan, saudara. Dan ketika kita buka plafonnya, saudara, memang itu kayunya sudah pada retak, sudah pada dimakan rayap. Saudara, jam 2 kami bangun, kami tadahin tuh air hujan, saudara. Kami nggak bisa tidur lagi, ya tidur ayam aja. Jam 3, saudara, ada suara kretek-kretek, saudara, dari atas. Kayak pasir jatuh, serrrr. Kayak batu kecil jatuh, kletek-kletek di plafon, saudara. Wah, suara apa itu? Saya keluar, saya senter, saudara. Ternyata ada beberapa yang jatuh, saudara, dari kayu rayap itu, saudara. Udah saya tidur lagi, bunyi lagi, saudara, sekitar jam 4, saya senter lagi, bunyi semakin kenceng, kretek, kretek, saudara. Saya buka pintu kamar, saudara, ada istri sama anak saya, "Mah, rumah kita kayak mau roboh nih." Saudara, begitu saya mau begitu, saudara, balik badan, itu genteng runtuh di depan muka saya, saudara. Bukan plafon, saudara, genteng. Saudara tahu genteng zaman dulu beratnya seperti apa, saudara? Coba tembak kepada kita seperti apa, saudara? Seharusnya, saudara, yang paling parah itu di kamar kami. Seharusnya. Karena rumah kami yang di atas kamar kita itu udah patah, saudara. Udah kelihatan, jadi genteng udah melongok, saudara. Udah bahaya. Tapi kenapa Tuhan pindahkan tempat itu, saudara? Saudara, yang mau saksikan di sini, istri saya punya kerinduan waktu itu untuk merenovasi rumah, saudara. Ya. Punya kerinduan, punya keinginan, "Pak, kita mau renovasi rumah kapan ya?" Saudara, Tuhan jawab. Tapi jawabnya apa? Harus dengan roboh, saudara. Kami gak ada persiapan dong untuk dana, benar, saudara. Gak ada sedikit persiapan untuk kami untuk merenovasi rumah saat itu. Oh Tuhan, terima kasih, saya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Saudara, dengan kejadian itu saya mau katakan bahwa ternyata Tuhan menjawab doa kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita pasti yang terbaik, saudara, amin. Saudara, kami bingung, wah dana dari mana? Saudara, dengan PD-nya saudara, saya cari tukang, saudara. Udah dapat tukang, udah dikerjain, salah pula, saudara. Waduh, cara ngerjain salah. Saudara bayar seminggu, saudara. Saya dapat tukang lagi yang udah langganan kami, saudara. Saya dimarahin sama tukang, "Ini kayak mana Pak, ngerjain kayak gini?" Akhirnya dirobohin lagi sama tukangnya, saudara. Gak berguna. Saudara, saya mencari tukang dengan PD-nya, dengan biaya sekian-sekian, udah dihitung-hitung dengan biaya sekian, saudara. Dari situ saya bingung, ini banyak banget duit dari mana, saudara? Padahal kita nggak ada sepersen pun uang untuk membangun, saudara. Satu hal lagi, kami berdua, istri saya yang mengerang berdoa, saudara. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dan mujizat terjadi, saudara. Tuhan kirimkan berkat kepada kami semua, kepada kami untuk saya bisa merenovasi rumah. Amin, saudara. Dengan cara yang tidak menurut kita nggak masuk akal, saudara. Gak ada persiapan sama sekali, tapi Tuhan jawab dengan secepat itu. Ketika saya berdoa Tuhan sama Israel, Tuhan jawabnya lama banget, saudara. Sampai puluhan tahun. Giliran mau renovasi rumah, saudara, cepat, saudara, dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita nggak bisa bilang, "Tuhan, kapan Tuhan ya jawab doa saya? Tuhan kapan ya kabulkan doa saya?" Dengan iman percaya. Percaya. Kalau kita percaya, pasti Tuhan kasih yang terbaik tepat pada waktunya. Amin, saudara. Saya nggak tahu hari-hari ini, saudara, apa yang saudara pergumulkan. Apa yang saudara hadapi. Mungkin dalam keluarga saudara. Ya kan? Mungkin dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, bahkan pelayanan saudara. Tuhan kapan ya kau jawab, Tuhan, saya bergumul, saya punya kerinduan untuk punya anak, punya keturunan. Tuhan kapan, saudara? Kapan ya Tuhan? Saudara, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin, saudara. Itu yang saya alami, saudara.
yang saya alami, yang saya hadapi hari-hari ini. Makanya saya rindu memberikan berkat buat kita semua. Dengan iman percaya kita, saudara. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mazmur 91 itulah yang harus kita perhatikan setiap hari, saudara. Saudara, waktu rumah saya mau roboh itu, saudara, saya nggak tahu tiba-tiba dari bocor itu, saudara, saya sampai 3 kali mengatakan Mazmur 91, saudara. Dalam tidur pun juga selalu perkatakan seperti itu, saudara. Tuhan luputkan. Ya. Dikatakan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup saya, saudara. Tuhan luputkan saya dari kejatuhan genteng itu, saudara. Sampai plafon jatuh ke bawah, saudara. Habis di ruang tamu kami, saudara. Tapi Tuhan luputkan dari semua itu. Ya. Bahkan dikatakan bahwa kuperlihat kepada keselamatan, bukan hanya berkat, bukan hanya kita diluputkannya, bukannya kita hanya diberkati secara materi, dikenyangkan dalam kehidupan kita, saudara, tapi dikatakan akan kuperlihatkan kepada keselamatan. Saya diselamatkan dari semua itu, dari malapetaka, saudara. Amin, saudara. Kalau kita melekat sama Tuhan, udah enak, saudara. Makanya ada pujian mengatakan, apa, saudara, gandul Gusti, saudara. Iya itu, saudara, kita mau berharap sama siapa lagi? Kita mau bergantung sama siapa lagi, saudara? Gak bisa selain kita melekat sama Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu perkatakan firman Tuhan. Baca firman setiap, renungkan setiap hari, lakukan, saudara. Saudara, anak saya mulai dari TK kecil, dari TKB, saudara. Saya sudah ajar untuk baca Alkitab, saudara. Memang pertama kali nangis, saudara. Tapi saya paksa. Ya. Pokoknya udah bisa baca Alkitab. Sudah pertama sekali 2 kali nangis, saudara, nggak mau, saudara. Tapi tetap saya paksa. Mau, saudara. Dan puji Tuhan sampai saat ini, saudara. Anak saya yang kecil pun juga nggak perlu saya kasih, nggak perlu saya suruh baca Alkitab. Begitu mau tidur langsung ambil Alkitab, baca Alkitab, saudara. Saya ajar mulai dari kecil, saudara. Saudara, kita nggak bisa melihat anak-anak kita 24 jam, saudara, amin. Mungkin di sekolah, dimanapun juga kita nggak bisa pantau mereka. Tapi saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang dia baca akan menguatkan mereka, saudara. Amin, saudara. Didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Saya pernah, saudara, ditanya anak saya, Dek, udah baca Alkitab? Udah, memang papa udah. Sudah digituin, saudara. Memang saya belum baca Alkitab, biar saya dia dulu, saudara. Saudara, artinya apa? Kita harus jadi teladan. Orang tua harus jadi teladan buat anak-anak kita. Amin, saudara. Kita sebagai kepala keluarga, saya sebagai kepala keluarga, saya bertanggung jawab atas keselamatan mereka juga, saudara. Makanya saya nggak mau dalam keluarga saya tidak selamat. Saya mau mereka selamat semua. Amin, saudara. Melekat sama Tuhan. Sama halnya waktu saya pelayanan, saudara, ketika pandemi itu, saudara. Mazmur 91 selalu saya perkatakan, saudara. Dan Tuhan luputkan. Saudara, setelah selesai pandemi, saudara, Tuhan baru bukan kepada saya. Waktu itu saya mengeluh, saudara. Jujur, Tuhan, kok saya lagi? Saya khawatir, saudara. Benar khawatir. Ya, jujur saya khawatir, saudara. Tapi saya nggak bisa nolak. Pelayanan apapun juga saya berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Saya nggak bisa nolak mengatakan, oh jangan saya nggak mau, enggak, saudara. Tetap saya lakukan. Saudara, ketika selesai pandemi, Tuhan baru berbicara pada saya pribadi. Ya, selama pandemi, saudara, kami sehat. Saya tidak kena virus satupun juga, dan saya kuat, saudara. Saudara, kenapa saya kuat? Saya baru tahu ternyata Tuhan mau pakai saya dan istri, saudara, melayani pekerjaan Tuhan, saudara.
Kalau ketika saat itu kami juga sakit kena semua, siapa yang melayani pekerjaan Tuhan, saudara? Mungkin gak ada, saudara. Ya, tapi disitulah Tuhan berbicara pada kami, inilah ya yang kumaksud pada kamu. Kamu akan saya pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaanku. Oleh sebab itu, janganlah takut. Saudara, dari saat itulah Tuhan ampuni saya. Jikalau saya saat itu, saya mengeluh. Jikalau saat itu saya khawatir. Saudara, ternyata Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan buat Tuhan, pasti Tuhan sertai. Amin, saudara. Mungkin seolah kita merasa, seolah-olah kita nggak disertai Tuhan. Seolah-olah merasa. Tapi saya percaya kalau kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti sertai, saudara. Yang ketiga dikatakan bahwa kita harus hidup penuh Roh Kudus, saudara. Ya. Kenapa kita harus hidup penuh Roh Kudus, saudara? Dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dikatakan kalau kita hidup penuh Roh Kudus, maka kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, saudara. Letih lesu, yang mungkin hari-hari, oh Tuhan saya kayaknya letih lesu hari-hari melayani Engkau. Saya nggak punya kemampuan, saudara. Tuhan udahlah, saya udah melayani dulu deh. Saya cuti pelayanan. Nggak ada nama kamu cuti pelayanan, saudara. Seumur hidup saya sampai saat ini, saya nggak pernah bilang sama pemimpin saya, gembala saya, Pak, saya mau cuti pelayanan dulu, nggak ada, saudara. Saudara, kalau Tuhan berkata demikian gimana? Udah, berkatmu saya biar cuti dulu ya. Kalau Tuhan berkata gitu pada kita gimana, saudara? Saudara, dalam kehidupan saya nggak pernah berkata, Tuhan saya mau cuti pelayanan, nggak ada, saudara. Selagi Tuhan masih berikan kekuatan, selagi Tuhan masih berikan kemampuan kepada kita semua, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Maka dikatakan, kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Kita diberikan apa, saudara? Kuasa, kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, saudara, hari-hari ini. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, bukan dengan kemampuan kita, tapi kekuatan daripada Tuhan. Saudara, pemimpin rohani kita, khususnya Bu Christine, Bunda Christine sering mengajak kita, saudara. Kalau kita menara, saudara, kadangkala tiba-tiba, ayo persiapkan diri kita akan doa peperangan, saudara. Tiba-tiba kita nggak ada persiapan, bagaimana saudara kita mau perang, saudara? Ya. Jadi kita sebagai prajurit harus siap dalam keadaan apapun juga, amin, saudara. Makanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap saat, saudara. Amin, saudara. Pentingnya itu, saudara. Makanya kalau saya boleh berdiri, kita semua ada di sini, semua karena kebaikan Tuhan. Kekuatannya Tuhan berikan kepada kita semua. Saudara, tadi pagi sampai siang saya melayani di Gibik Fireta, saudara. Jadi suara saya tadi bangun tidur sakit, saudara. Makanya tadi terima kasih, tadi dikasih air hangat, sekarang jadi enak, saudara. Ya, saudara, Tuhan gimana Tuhan? Tadi WL-nya juga mengatakan, ayo perkara yang sembuh. Saya pegang, saudara, tenggorokan saya. Sembuh, saya bisa menyampaikan firman Tuhan, sembuh. Saudara, saya bisa ngomong sekarang, saudara. Tadi berat banget, saudara, jujur saya katakan. Sakit tenggorokan saya, saudara. Karena saya mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus, Tuhan berkarya atas hidup saya. Amin, saudara. Mungkin hari-hari ini kita merasakan, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan sudahlah. Kita perlu Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada kita semua. Saudara, kalau saudara dimintakan mendoakan orang, jangan saya Pak, saya nggak punya kuasa. Loh, emang kita nggak punya kuasa, saudara. Tapi Roh Kudus yang memberikan kuasa pada kita semua, saudara. Nanti bagaimana Pak kalau nggak sembuh? Loh, nggak seperti itu, saudara. Itu dikatakan, tapi kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, saudara. Kita berikan kuasa. Ya. Oleh sebab itu hari-hari ini, saudara, saya bagian tiga hal ini supaya kita bangkit. Ya, kita mau bangkit jadi pemenang. Iman percaya kita melekat kepada Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya, kini masih 6 bulan saudara ke depan ini, jika saudara belum mengalami, percaya, saudara dan saya menjadi pemenang. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita bangkit sama-sama. Katakan di antara saudara, suami istri, jika mungkin suami lemah, istri lemah, jangan, oh iya mah, oh iya kita sedang lemah, ya udahlah, kita sama-sama lemah, udahlah kita begini, enggak, saudara. Jika suami lemah,
Istri yang menguatkan saudara. Bangkit Pak, bangkit Ma. Amin saudara. Dalam keluarga harus sepakat saudara. Tadi saya sampaikan dalam keluarga itu harus sepakat. Gak bisa satu kanan satu kiri, harus sepakat. Satu hal, saya percaya jika kita sepakat, maka Tuhan akan berikan berkat yang berlimpah atas kehidupan kita. Itu yang saya alami saudara. Semua bagikan buat kita semua pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Orala paya syakaya rala patakara. Orala parala paya syikara. Orala patakara. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau hanya bisa bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, kami mau katakan Engkau baik. Kami mengalami, kami keluarga mengalami semua itu Tuhan. Kau jawab doa kami Tuhan. Kau luputkan kami dari malapetaka. Bahkan Kau berikan kami kemampuan dengan Roh Kudus-Mu. Untuk kami boleh Tuhan sampai saat ini ada ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dari tempat ini Bapa untuk jemaat-Mu di GB3 Raksa Tuhan. Orala patakarala baral. Jika mungkin hari-hari ini mereka mengalami kelemahan ya Tuhan. Orala barala patakar. Kau berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan. Pengharapan yang dari Engkau tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Orala patakarala baral. Mungkin di antara kami sedang ada pergumulan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan. Mari Tuhan Kau berikan mereka jalan keluar yang terbaik dari Engkau. Jika mungkin hari-hari ini Tuhan sedang menanti-nantikan kesembuhan dari Engkau, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Mari Kau jamah mereka Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Orala patakaya sikarala patakara. Biar kami semua kuat untuk kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan menyampaikan. Tapi karya Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas untuk melakukan atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Seberapa banyak di antara kita yang malam hari ini diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Ya haleluya, sekali lagi boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya atas nama Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak PDP Satya Kurniawan dan juga Ibu yang sudah boleh hadir di GB3 Raksa malam ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah Pak. Ya sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GB3 Raksa? Ada yang baru pertama kali hadir? Enggak ada? Ya kita terus doakan ya supaya minggu-minggu depan Tuhan juga terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa khususnya di ibadah kita yang ketiga ya. Ada jiwa-jiwa baru dalam setiap ibadah kita. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama, Nusantara Call, yaitu doa dan puasa untuk bangsa kita ya. Ini sudah masuk kita di gelombang yang ketiga ya. Ya, ini kita diajak untuk sama-sama kita berdoa keliling. Ya, ini akan diadakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 khusus untuk wilayah di sekitaran Tiga Raksa dan sekitarnya. Kita kumpul ya di gereja ya. Nanti kita bersama-sama kita akan doa dulu sebelum kita melakukan doa keliling. Itu jam 19.30. Ya, yang berikutnya doa pengerja GB3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2022 jam 19.30. Nah, ini juga spesial ya buat Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya kita untuk doa pengerja itu kita onsite di sini ya, kalau untuk doa pengerja, tapi khusus untuk di tanggal 28 ini kita akan doa pengerja dari Bogor ya, karena kebetulan kita juga retreat ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu pengerja yang tidak ikut, nanti ada linknya Pak ya, ada di Zoom ya. Nanti boleh nanti dilihat di lewat Zoom ya, nanti aplikasi
Untuk linknya akan dibagikan nanti di grup kita ya. Ya kita juga harapan kita kemarin semua pengerja bisa ikut ya, tetapi mungkin karena beberapa hal, mungkin ada beberapa yang tidak ikut, ya tetapi tanpa mengurangi sukacita kita, nanti kita boleh bersama-sama di dalam doa pengerja ini. Yang berikutnya, yang ketiga MDPJ, yaitu untuk Menara Doa Pelayan Jemaat bersama dengan Gembala Pembina kita akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, jam 9.30 di SICC. Ini wajib bagi seluruh pemegang badge pusat ya. Ya, jadi diharapkan nanti yang sudah memiliki badge nanti ini wajib ya hadir. Nah, yang berikutnya ibadah Youth GBI Tiga Raksa, ini kita sudah masuk di di semester yang kedua ya. Jadi saya juga mengajak ya, ini juga saya juga bingung ya kemarin ya. Masuk semester kedua kok saya juga yang khotbahnya ya. Iya, tadi nggak kebetulan ya masuk semester yang kedua karena kebetulan juga saya kabit Youth di sini. Jadi saya juga mengajak untuk anak-anak muda untuk boleh kita sama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kita semester yang pertama kita sudah tercapai target kita, target 50 jiwa kehadiran rata-rata. Ternyata di sebelum berakhir semester yang pertama Tuhan kasih kita jumlah rata-rata kehadiran 55 jiwa ya. Ya, jadi kita terus doakan, Bapak Ibu tolong doakan terus dan tolong disupport untuk anak-anak yang memiliki anak-anak muda, anaknya sudah masuk dalam usia anak-anak muda untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita. Kita target nanti di tahun 2023 ini di semester yang kedua 100 orang. Ya, kami percaya dari anak-anak muda kalau kita lihat era penuh NGO yang sekarang yang itu saya pikir tidak sulit ya, tetapi tetap memang kita harus terus dalam doa, iman dan percaya pada Tuhan. Ya, oleh karena itu saya mengajak untuk anak-anak muda untuk boleh hadir di hari Sabtu besok jam 7 malam ya, sama-sama kita di tempat ini untuk beribadah. Yang berikutnya untuk ibadah minggu depan tanggal 2 Juli 2023 ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga itu akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemima Titi ya. Nanti pastikan untuk kita untuk hadir di ibadah 1, ibadah 2 dan ibadah yang ketiga. Nah, yang terakhir hari ini kita akan memberikan persembahan yaitu persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan juga persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan boleh maju ke depan dan dimasukkan di kotak yang sudah tersedia. Ya, kini saatnya kita akan memberi. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa dan kita angkat persembahan kita di atas kepala kita lebih tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat malam ini ya Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan. Lewat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami memiliki iman kepada Tuhan. Supaya kami juga tetap melekat kepada Tuhan dan semua kami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak PDP Satya Kurniawan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya memberkati Tuhan kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan umum, persembahan persepuluhan dan juga persembahan perawatan gereja Tuhan. Biarlah kiranya berkat Allah yang berlimpah-limpah dicurahkan atas setiap kami. Usaha, pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak kami diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sing haleluya. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, arahkan hatimu pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari hamba kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permainan dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat penang, prajurit-prajurit yang perkasa, sama-sama katakan, amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.